Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata pelajaran seni rupa, materi menggambar ilustrasi bersama Qoimatun Najah. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Kompetensi dasar menggambar ilustrasi yaitu 3.2 memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. 4.2 menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan digital. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep menggambar dengan teknik ilustrasi dan teknik manual. 2. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menggambar ilustrasi teknik manual dan digital. 3. Menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menggambar ilustrasi teknik digital dan manual. Pernahkah kalian menggambar atau melihat jenis gambar di video ini? Gambar pada video ini merupakan contoh dari gambar ilustrasi. Jadi, apa sih sebenarnya gambar ilustrasi itu? Oke, mari kita pahami apa arti dari gambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi sebagai penghias serta membantu menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah, dan lain-lain pada buku, majalah, iklan, dan sejenisnya agar lebih mudah dipahami. Mari kita belajar tentang fungsi ilustrasi dan prinsip menggambar ilustrasi. Fungsi ilustrasi yang pertama sebagai media komunikasi. Ilustrasi sebagai sarana untuk berkomunikasi. Pada umumnya, sebuah gambar dapat mendeskripsikan sebuah tulisan. Yang kedua, fungsi ilustrasi sebagai pelengkap. Dengan adanya ilustrasi yang memberikan hiburan serta gambar-gambar yang menarik, sehingga pembaca tidak bosan saat membaca sebuah tulisan. Yang ketiga, fungsi ilustrasi sebagai hiasan. Ilustrasi dapat meningkatkan nilai estetika sebuah gambar atau tulisan. Adanya ilustrasi menjadikan seseorang lebih mudah dalam memaknai sebuah pesan yang ingin disampaikan. Fungsi ilustrasi sebagai media ekspresi, yaitu sebagai sarana mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah gambar, sehingga banyak di antara mereka yang gemar menggambar untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan, menyalurkan hobi, mengungkapkan curahan hati, dan lain-lain. Prinsip menggambar ilustrasi yang pertama yaitu pemilihan bentuk. Bentuk yang tetap dapat menunjang penyampaian informasi dalam memilih bentuk. Hendaknya disesuaikan dengan kondisi penikmat. Kedua, ada penguasaan teknik. Penguasaan teknik diperlukan untuk menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar ilustrasi. Ketiga, pesan yang tercantum. Gambar ilustrasi harus dapat merangkum isi tulisan. Maka dari itu, sebelum menggambar, kita harus memahami makna dan pesan dari tulisan tersebut. Yang keempat, yaitu mudah dipahami. Bentuk gambar ilustrasi hendaknya tidak berlebihan atau rumit. Tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca atau penikmat. Jenis gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu ilustrasi karya ilmiah. Kalian dapat menjumpai ilustrasi karya ilmiah yaitu pada buku pelajaran, tabloid, dan ilmu pengetahuan. Bentuk ilustrasinya berupa realis, simbolis, skema, tabel, dan peta. Contohnya dapat kalian lihat pada slide ya. Yang kedua, ada ilustrasi karya sastra. Kalian dapat menjumpai ilustrasi karya sastra pada puisi, novel, dan cerpen. Bentuk ilustrasinya berupa realis, dekoratif, dan simbolis. Contohnya bisa kalian amati pada slide ya.
Selanjutnya ada ilustrasi komik. Kalian tentu sering menjumpai atau membaca seri dari komik. Nah, bentuk komik ini adalah realis dan dekoratif. Yang keempat yaitu ilustrasi karikatur. Kalian tentu sering melihat karikatur yang berada di koran. Karikatur berupa gambar sindiran atau kritikan. Bentuknya realis, deformatif, dan distorsi. Biasanya seniman membuat kepalanya lebih besar daripada tubuh dari objek yang ingin digambar. Selanjutnya ada ilustrasi kartun. Ilustrasi ini bersifat lucu dan humor. Karena pembuatan dari karakter kartun bersifat lucu, jadi dapat menarik perhatian untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu ilustrasi naturalis, yaitu gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan, yaitu realis, di alam tanpa pengurangan atau penambahan. Jika kalian perhatikan dari contoh ini, seniman berusaha untuk menggambarkan objek alam semirip mungkin dengan aslinya. Ilustrasi dekoratif, yaitu gambar yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan, yaitu digayakan. Kalian dapat melihat contohnya seperti pada layar. Bentuk objek gambar ilustrasi. Kalian dapat menggambar ilustrasi berupa gambar manusia, gambar binatang, gambar tumbuhan, dan gambar alam benda. Untuk menggambar ilustrasi manusia, yang perlu kalian perhatikan yaitu anatomi dan proporsi, yaitu perbandingan antara letak bagian satu dengan bagian yang lain. Kalian harus perhatikan, misalnya kalian ingin menggambar manusia, perhatikan bagian kepala dengan seluruh anggota tubuh lainnya. Jika kalian ingin membuat misalnya bagian bibir, mata, hidung, harus sesuai dengan bagian tubuh lainnya. Kemudian untuk ilustrasi binatang dikelompokkan menjadi 3, yaitu binatang darat, binatang air, dan binatang udara. Kalian harus perhatikan karakter dari masing-masing kelompok binatang tersebut. Yang kemudian untuk menggambar ilustrasi tumbuhan dapat dilakukan secara sederhana ataupun serta lengkap. Kalian dapat menyederhanakan tumbuhan tersebut, yaitu stilasi, ataupun melebih-lebihkan atau digayakan. Kemudian objek yang dapat kalian gambar ilustrasi berupa alam benda. Alam benda memiliki karakter khas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya jika kalian ingin menggambar kain, tentu berbeda permukaan atau tekstur dengan kertas. Jadi kalian harus perhatikan karakter dari benda-benda yang ingin kalian gambar. Baik, mari kita belajar tentang bahan dan alat untuk menggambar ilustrasi. Bahan dan alat untuk menggambar ilustrasi dibagi menjadi 2, yaitu media kering dan juga media basah. Media kering dapat menggunakan pensil, arang, krayon, charcoal, dan juga pulpen. Berikut adalah contoh karya yang dihasilkan dari media kering. Perhatikan gambar-gambar berikut. Media basah, kalian dapat menggunakan cat air salah satunya,
yang nantinya akan menghasilkan karya yang bersifat transparan dan juga ringan. Media lainnya yaitu cat poster. Kalian dapat melihat contoh dari cat poster karyanya di layar. Media basah yang lain yaitu tinta bak, memiliki sifat yang pekat dan kental dan juga memiliki warna hitam. Media basah yang terakhir yaitu cat minyak dan akrilik. Cat minyak terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Berbeda dengan cat akrilik yang mudah cepat mengering, namun cat minyak sangat lama mengering, membutuhkan waktu beberapa hari. Oke, materi hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.